nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Selamat berhari Minggu. Hari ini Minggu Advent yang pertama. Kita mempersiapkan diri menyambut Hari Raya Natal melalui masa Advent ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini kami memulai tahun yang baru menurut penanggalan liturgi Gereja Katolik. Hari Minggu Advent yang pertama merupakan hari yang baru bagi kami untuk memperbaharui hidup kami, menyambut kedatangan Putramu Yesus Kristus, terutama yang kami kenangkan di dalam perayaan Natal. Untuk itu kami diajak mempersiapkan diri selama masa Advent ini, dari Minggu Advent yang pertama sampai yang keempat nanti. Semoga firman-Mu membuat kami selalu berjaga-jaga, berdoa, dan dalam rasa syukur menantikan kelahiran Putramu Yesus Kristus yang kami rayakan pada hari Natal nanti. Berkatilah kami semua selalu sehat, tetap semangat dan bahagia di dalam Dikau, demi Kristus, Juru Selamat seluruh umat manusia, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan surat Santo Paulus kepada umat di Tesalonika bab 3 ayat 12 sampai bab 4 ayat 2 yang menjadi bacaan kedua hari ini. Santo Paulus menulis kepada umat di Tesalonika, "Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain, dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudusnya. Akhirnya saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Minggu Advent yang pertama kita mulai hari ini sebagai persiapan kita menyambut kedatangan Kristus, terutama yang kita kenangkan pada Hari Raya Natal. Seiring dengan itu kita diajak untuk mempersiapkan hati kita berjaga-jaga menyambut kedatangan Kristus yang menyelamatkan kita. Maka kita diajak untuk mengangkat muka, mengangkat kepala kita, dalam arti tetap bersemangat, penuh pengharapan di dalam iman, harapan, dan kasih kepada Allah, kepada sesama, kepada semua orang, bahkan kepada seluruh alam semesta ini. Itulah kalau kita gabungkan antara bait pengantar Injil dan bacaan yang kedua serta Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Dalam bacaan yang kedua yang kita baca tadi, Santo Paulus
mengingatkan umat di Tesalonika supaya mereka tetap teguh di dalam iman, kuat di dalam pengharapan, dan setia di dalam mengikuti perintah-perintah Tuhan, sebagaimana diajarkan tentu saja di dalam surat-surat Santo Paulus kepada umat di Tesalonika. Santo Paulus mengajak umat untuk tetap teguh di dalam iman akan Kristus dengan mengatakan, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, menyambut Natal di masa Advent yang pertama ini, kita langsung diajak untuk menyadari bahwa persiapan-persiapan kita menuju Natal tidak hanya kita buat secara pribadi, secara individual, tetapi dalam kebersamaan dengan seluruh gereja. Itulah sebabnya Santo Paulus mengingatkan kita, sama seperti yang disampaikan kepada umat di Tesalonika, agar kita berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih kepada semua orang tanpa diskriminasi. Apalah artinya persiapan kita menyambut Kristus kalau hidup kita masih ditandai sikap diskriminatif dalam hal mengasihi. Santo Paulus mengajak kita semua untuk mengembangkan kasih itu lebih universal lagi. Kalau kita belajar dari Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si, kita, orang-orang Katolik, agar dalam kebersamaan dengan semua orang membangun yang disebut solidaritas baru. Dan solidaritas baru itu tujuannya adalah untuk merawat bumi ini sebagai rumah kita bersama. Bumi yang saat ini sedang ditimpa krisis ekologi. Kita nggak bisa sendirian mengatasi dan menghadapinya. Dibutuhkan kerjasama, kerja bersama semua orang untuk menghadapi dan mengatasi krisis ekologi yang menimpa bumi ini. Hal yang sama dapat kita tempatkan dalam pesan Santo Paulus yang kita baca pada hari ini, bahwa kita dipanggil untuk tumbuh di dalam kasih bersama semua orang. Tentu pedomannya adalah kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, kasih kepada semesta. Dan dasarnya pertama-tama dan terutama adalah kasih kita kepada Allah sendiri. Yesus yang kita nanti-nantikan kedatangannya pada hari raya Natal ini menumbuhkan pengharapan di dalam diri kita agar kita mampu mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita saling mendoakan agar kita hidup berkenan kepada Allah, dan hidup yang berkenan kepada Allah ditandai dengan kasih kepada sesama, kasih kepada alam semesta ini. Kita saling mendoakan agar di masa Advent yang pertama ini kita sungguh-sungguh bisa mempersiapkan diri dengan baik menyambut Kristus, Juru Selamat semua orang, Juru Selamat alam semesta ini. Terpujilah Kristus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Selamat memasuki Minggu Advent yang pertama. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam